Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi mushafi kitabih wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul aliyul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-siyam wal qur'an yushaffi'ani lil'abdi yawmal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin, terkhusus jajaran DKM Masjid Jami At-Taqwa beserta staf-stafnya, kita doain mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat afiah, panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Ustaz Haji Irfan, guru kita Ustaz Haji Tarmizi Mukhtar, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, afiat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza ila akhiril ayat. Sadaqallahul aliyul azim. Kata Allah, siapa yang berbuat kebaikan maka Allah berikan satu kebaikan itu asyru amsalihah, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang berbuat keburukan, baru niat saja buruk belum dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ntar gue mau zolimin tuh orang begitu. Itu belum dicatat sama Allah lewat malaikat raqib atid, ya. Tapi kalau sudah dilakukan maka dicatat oleh malaikat atid, pencatat amal buruk yang ada di sebelah kiri kita. Sudah dilakukan kejahatan itu maka dicatat. Fala yujza illa mithlaha. Kalau sudah dilakukan keburukan itu, maka satu keburukan itu dosanya yang dilakukan. Wahum la yuzlamun, kata Allah. Dan mereka semua nih, kita nih enggak dizalimi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak enak
kita satu kebaikan yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bagaimana kalau kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan? Satu kebaikan dilipat gandakan 10, dilipat gandakan lagi menjadi 70 kali lipat. Itu luar biasanya di bulan suci Ramadan. Contoh kita baca Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Kita baca, kata Nabi itu ada berapa huruf? 3. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. 3 huruf menjadi 1 alif lam mim, satu kalimat. Tetapi kalau kita perinci lagi, itu bukan 3 huruf, lebih dari 3 huruf. Yang pertama alif. Alif tulisannya itu a, lam, fa. Berapa huruf? 3. Kemudian lam. Lam, alif, sama mim. Berarti 3. Kemudian satu lagi mim. Mim, ya, mim. Berarti ada 9 kebaikan baru satu kalimat alif lam mim. Maka itu menjadi 70 kali lipat satu hurufnya kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Makanya malas baca Quran mah ya. Baru ke bed Quran aja mata udah mau turun kasur maksudnya. Udah ngantuk aja hawanya. Kenapa? Karena memang pahalanya besar. Baca Quran itu besar pahalanya. Satu huruf itu dikasih sama Allah 10 kebaikan di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. 70 kali lipat. Jadi luar biasa. Kalau kita lakukan salat sunnah, bacaan Quran, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka disamaratakan dengan pahala wajib selama mudha'af wajibnya itu, pahala wajibnya dilipat gandakan 70 kali lagi, begitu. Jadi luar biasa keutamaan bulan suci Ramadan. Apalagi kita iringi dengan salat sunnah tasbih tadi yang kita lakukan. Tasbih kita sama Allah kurang lebih 4 rakaat menjadi 300 tasbih. Nah ini tasbih ini jangan dikira enteng. Tasbih kita kepada Allah ini akan menjadikan penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dosa-dosa kita yang begitu banyak, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti buih di lautan yang begitu banyak. Ada yang tahu buih lautan bisa dihitung, nggak ada yang bisa ngitung. Tapi itu dihapus sama Allah dengan keberkahan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu bahasa tasbih banyak, ada yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang lebih populer subhanallah, maha suci Allah. Ada juga subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu juga enggak masalah. Yang penting tasbih ya. Jadi keutamanya sangat luar biasa. Apalagi kita baca di bulan suci Ramadan, luar biasa keutamaannya. Dan Al-Quran juga yang sering kita baca ini nanti menjadikan penolong bagi kita ketika kita baik hidup di dunia maupun di akhirat. Makanya identik Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kok bisa diidentikan Ramadan dengan Al-Quran? Karena bulan Ramadan ini ada 2 tahap Al-Quran yang Allah turunkan. Yang pertama adalah Al-Quran Allah turunkan dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz langsung kepada Yaumul Izzah, dan sampai kepada langit pertama, langit dunia. Langsung blok diturunkan sama Allah 30 juz Al-Quran.
Setelah itu yang kedua adalah turunnya itu perlahan-lahan, artinya tidak sekaligus diturunkan oleh Allah. Lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali adalah surah Al-Alaq, ya, yang sudah terkenal sekali. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ma ana biqari, gitu. Disuruh lagi sama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata malaikat Jibril, ma ana biqari, saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, begitu. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad pinter, jenius, bisa baca dan tulis, maka nanti orang Yahudi Nasara menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diajarkannya malaikat Jibril menjadi sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW, maka meyakini di umat Islam, bahkan di luar non-muslim pun, saudara kita tuh senegara bangsa Indonesia itu mengagumi bahwasanya Rasul Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, begitu. Cuma mereka merasa gengsi, merasa wah, nggak mungkin, karena Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, gitu kata Allah. Tidak akan ridha dan senang orang Yahudi dan Nasara sampai kita nih umat Islam, walaupun mayoritas umat Islam mengikuti orang Yahudi dan Nasara, bagaimanapun caranya digoda, dibujuk, baik dari anak-anak muda kita, dari pakaian-pakaiannya sudah diberikan. Pakaian umur anak 25 cewek dikasih umur 10 tahun, lagi dipakai kaos kutang, lagi dipakai kaosnya lagi dipakai, bajunya tapi meletet belakangnya, ya kan? Nah, itu luar biasa. Terus juga tayangan-tayangan televisi dan banyak lagi info-info lewat media Instagram yang membawa kerusakan daripada umat-umat Islam. Jadi nggak akan ridho dia. Tetapi orang-orang yang sudah diberikan hidayah, orang Yahudi Nasara yang sudah diberikan hidayah, orang-orang pinter tapi diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi, maka dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang benar dan hak, begitu. Jadi luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, momen daripada Ramadan ini salah satunya adalah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Nah, sehingga kita dianjurkan oleh Allah dan berkaitan dengan Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk daripada manusia, wal furqan, dan penjelasan-penjelasan bagi kita semua. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah di Ramadan sering dibaca, begitu. Kenapa? Karena ini bulan Al-Quran. Nah, terus Ustadz, kalau saya wirid yang lain boleh nggak? Quran masih belum lancar, boleh. Jadi boleh dengan wiridan yang lain, baca sholawat, istighfar, bisa surah-surah yang pendek saja, Ikhlas. Silakan putar ulang terus bacaannya, begitu ya. Karena ini bulannya Al-Qur'anul Karim. Kalau baca sholawat boleh, karena di dalam kitab Hawashi Syarwani dikatakan inna afdhala layali, sesungguhnya yang paling afdal hari adalah di dalam kitab Syarwani itu, Imam Syarwani mengatakan hari yang paling afdal itu adalah hari Itsnin, hari Senin, itu yang paling afdal menurut beliau. Kenapa? Kok hari Senin bukan Sayyidul Ayyam, hari Jumat? Tidak, karena yang dimulai hari Jumat itu awalnya hari Itsnin. Setiap hari Islam ataupun
tanggal-tanggal Hijriyah itu diawali dengan hari Isnin atau hari Senin. Makanya hari Senin ini lebih mulia menurut para ulama-ulama, di antaranya Imam Syarwani. Kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini, maka tidak ada yang namanya bulan suci Ramadan, nggak ada. Nuzul Quran nggak ada. Nggak ada yang namanya Idul Adha, Idul Fitri, nggak ada kalau nggak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwasanya dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dikasih bonus sama Allah bulan suci Ramadan. Ini adalah hadiah dari Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, rugi kita, susah. Makanya umat-umat dahulu di zaman nabi-nabi dahulu kepingin jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fadilahnya banyak sekali. Kalau umat dahulu, Nabi Musa umatnya melakukan dosa, langsung ditegur dosanya di situ juga. Qiradatan khasiin. Apa? Di antaranya jadi monyet kalau nggak sholat. Mau begitu? Coba kalau jamaah takwa satu kagak sholat zuhur, maghrib, nah keluar kepalanya udah jadi monyet. Nah udah dijauhin orang begitu. Nah, itulah umat Nabi Muhammad, tidak ditahan tuh dosa. Sebelum dia wafat dia bertaubat, taubatan nasuha, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini yang paling mulia ini kita, makanya dalam hadis Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi itu Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka artinya kita yang banyak dosa di luar daripada bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita 11 bulan kita lakukan, bahkan masih muda-muda dulu yang kita lakukan, ini dengan adanya garansi Ramadan, insyaallah kita ditutup dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Nabi Muhammad dan keberkahan bulan suci Ramadan. Karena orang yang dapat satu malam khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar, maka dihitung ibadah 83 tahun 3 bulan kurang lebih menurut mufassir para ulama, maka full ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bahasa-bahasanya main-main. Di 83 itu full ibadah di hadapan Allah. Artinya ketika orang dapat Lailatul Qadar, bukan berarti orang itu udah dapat Lailatul Qadar enak nih, nyantai-nyantai aja dah, maksiat lagi, bukan. Ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang tersebut tambah himmah di dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah, hablum minan nas, lebih diperbaiki lagi oleh orang tersebut. Kenapa? Karena itu rahmat Allah. Orang mendapatkan Lailatul Qadar tidak sembarang. Jadi terus Lailatul Qadar dia dapat, maka ibadah dia, perilaku dia, zahir batin dia, hati dia semua diawasi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diiringi atau didampingi oleh malaikat-malaikat Allah sehingga wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Itulah keberkahan daripada Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita mendapati Lailatul Qadar dan ibadah kita, segala macam upaya ibadah kita semua ini terus istiqamah 11 bulan ke depan, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan daripada keturunan-keturunan kita menjadi keturunan salihin salihat, dan juga senantiasa segala apapun yang kita hajatkan kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunaikan secepatnya, ijabah segala permohonan kita, dan dijadikan selalu keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah tunadhkur tamkul rasul la hadd wa hadratur rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayna. Amin. Sekian ini yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi al-faqir.
umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita selalu menjaga malam Lailatul Qadar 23, 27, 29 sampai selesai insyaallah 25. Mudah-mudahan kita mendapati malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.